kalau mereka khotbah itu ya. Nyaman saja didengar, nyaman saja didengar. Dan tunggu, bukan Bang. Gini, Kalina ini saya langsung sini kan ya. Bukan kakak, bukan sulit sebenarnya Kak. Namun hanya saja kakak di tempat yang salah. Itu contoh gini. Ya udah. Jadi saya cuma mau kasih tahu contoh kecil. Contoh kecil, ada pertanyaan gini dulu sama Ustadz, ya Kak ya. Ustadz, katanya di Arab itu orangnya soleh-soleh, alim-alim, tapi kenapa kok ada pelacuran dan lain-lain gitu? Oh iya ya, saya juga kemarin ke Amerika. Saya nggak nanya itu. Kamu suka motong orang, saya nggak nanya itu. Yang saya mau dikit-dikit. Dan dia bilang kan, kalau dulu saya juga ke Amerika gitu. Katanya di situ orangnya jahat semua. Tapi saya nggak ke situ. Saya orang Indonesia, nggak perlu pakai contoh Arab, Amerika dan lain-lain. Saya pakai contoh UJ dan Zainuddin MZ saja. Itu dua orang. Saya cuma nanggapin kakak bilang sulit tadi. Itu. Jadi nggak sulit, cuma tempatnya aja yang salah carinya. Oke, lanjut. Astagfirullahaladzim, orang ini suka motong, kebiasaan sekali. Jadi gini teman-teman, saya kan diberi kesempatan untuk berpendapat, menyampaikan apa yang dalam pandangan saya sebagai orang di seberang kalian. Saya yang di seberang kalian itu dulu merasa nyaman mendengarkan dua tokoh agama kalian ini. Tapi hari ini saya secara pribadi melihat sulit. Kalau kalian merasa tidak sulit, kalian buktikan. Tapi bagi saya memang sulit. Faktanya di bawah juga ada tadi yang saya lihat. Ya dulu kalau UJ kok nggak gitu ya. Nah ayo dong. Nah gitu aja sih. Silakan teman-teman dilanjut. Saya izin pamit ya, semoga sukses semuanya, aman terkendali. Ya, lakum dinukum waliyadin aja. Monggo Bang Hari nih yang tadi kok nggak ngomong Bang Hari, monggo. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Bang Hari, saya dulu ya, Mas ya. Boleh monggo Bang Fajir. Ya, saya dalam posisi ini saya tidak ke rombongannya Api atau ke Bang Logika, tapi saya coba untuk tengah-tengah ya, kawan-kawan yang Muslim ya. Ini terutama Muslim loh, saya nggak yang non Muslim ya, saya nggak paham lah itu. Jadi ketika kita bahas dakwah kan itu sebenarnya kan dakwah niatnya kan, niat di awal kan dakwah. Nah, banyak terjadi kelompok-kelompok juga dalam harokah-harokah Islam kan. Semua itu berawal dari ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kan seperti itu kan. Nah, akhirnya ada kelompok-kelompok buat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau yang ayat yang untuk perorangannya tadi kuntum khairu umat sudah disampaikan tadi sama Bang Logika ya gitu. Nah, sekarang yang jadi persoalan kan, nah, apakah dakwahnya itu harus seperti debat agama kan seperti itu ya Hos ya, kalau nggak salah nih kalau saya lihat dari tema kan seperti itu. Nah maka kalau menurut saya gini ya, kalau kita ngambil contoh dakwahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, memang pada saat itu orang-orang kan belum Islam tuh, qulu la ilaha illallah tuflihu, jadi diajak untuk bertauhid kan. Kemudian sampailah perjanjian Hudaibiyah kan, singkat cerita. Kemudian turunlah ayat lakum dinukum waliyadin, karena ada ajakan dari kaum Quraisy pada saat kafir Quraisy pada saat itu untuk agar Nabi nggak mau dakwah kan begitu kan. Kemudian turunlah ayat lakum dinukum waliyadin itu secara utuhnya sudah sama-sama tahu. Apa maknanya di situ? Artinya kan kamu agamamu, saya punya agama ya, saya juga punya arahan. Saya dakwah kan begitu. Nah ini konteksnya dakwah lagi. Nah yang jadi pertanyaan itu, efektif yang mana atau lebih tepat yang mana, dakwah kepada orang-orang Islam yang belum taat atau kita mempromosikan agama kita kepada yang lain selain Islam kan seperti itu kan gitu kan Bang. Nah makanya hadirlah mungkin di situ ada apologet yang mereka merasa oh kami dakwahnya mau ngajak orang masuk Islam kan seperti itu. Nah kemudian kan hadirlah perdebatan di situ. Nah di dalam Al-Quran itu surat An-Nahl 125 kan sudah disampaikan. Artinya diskusi itu dengan cara-cara yang baik, dengan yang ma'ruf kan. Yang udah jelas tidak ada saling hujat penghujat. Bahkan Nabi juga kan melarang kita menghujat Tuhan orang lain kan. Karena nanti mereka akan menghujat Tuhan kita lebih luar biasa kan seperti itu. Nah mungkin batasan-batasan itu yang disuruh dikembalikan kepada para apologet aja sebenarnya. Kalau untuk metode mereka yang seperti itu. Kalau menurut mereka dengan cara inilah dakwah Nabi.
kalau kami diajarkan oleh guru-guru kami itu dakwahnya baginda Nabi itu mengajak manusia taat kepada Allah itu termasuk apa didahulukan ke orang Islam memang. Oh iya, Kami dari masjid, begini ya, Ki. kemudian Anda sepakat dengan antum, cuman kan yang jadi problematik kita adalah hari ini, yang jadi persoalan mendasar fundamental adalah apakah hal-hal yang demikian berapologetika itu adalah ittiba'ur rasul, kan itu yang jadi pertanyaan. iya, saya pun bertanyanya begitu kan tadi. Apakah wal takum minkum, seandainya kita punya haroka ataupun kelompok dengan metode dakwah, kan macam-macam nih, Kak Ahi ya. Ada yang mereka dengan jihad tuh ada juga tuh. Ya kan langsung jihad fisabilillahnya tuh langsung ke perang tuh ada. Ada yang dia dengan metode pendidikan ada kan seperti itu. Nah seperti apa sih dakwah Nabi ini? Kan begitu. Ternyata ada yang terakhir adalah mahabbah kepada makhluk tuh. Selain dia mendatangi umat berjamaah dengan harta dan diri, kemudian ada mahabbah di situ kan, kasih sayang. Dan kenapa juga pada saat itu masih ada tuh orang Yahudinya ada, yang orang Kristennya tetap ada. Artinya kan di situ tidak ada perdebatan yang Betul. memaksa kan. Iya. Kan gitu gambaran kita sekarang nih kalau mau melihat ya. Dan Nah, kan artinya kita lihat juga kan mereka beberapa ya- kasus kayak Nabi SAW itu kan memberikan surat kepada teman-teman dari Nasrani Najran kan. Iya, ada juga yang banyak yang lain-lain juga ada juga. Bahkan Sayyidina Umar pernah di depan sebuah gereja kalau nggak salah itu kan dia sempat berdoa juga. Nah, yang jadi catatannya untuk saya ya, karena saya juga nggak tahu apa niatnya, bagaimana nawaitunya dari awalnya. Tetapi kalau seandainya kita mau menyampaikan perkara yang ma'ruf, tetapi ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya, ya sudah pasti kan nggak sesuai kan dengan semangatnya Nabi dakwah tadi. Setuju kan gitu kan? Nah, tadi harusnya yang kan? saya sampaikan tadi Bang Fakir, bahwa kan itu harus kan ada kita sama-sama paham lah kalau belajar agama itu kan ada, mungkin Pak Yai lebih paham lah. Ada istilah yang namanya kan fikih dakwah kan. Kalau ada sesuatu yang ma'ruf kemudian harus disampaikan tapi kemudian banyak kemungkaran di dalamnya, kan beberapa ulama berpendapat nggak perlu disampaikan. Atau dengan cara yang lain, lebih bijaksana begitu kan. Iya, dengan seperti itu kan. Oke. Itu ada di hadapan Ya makanya dakwah itu itu, jadi iya, jadi pada akhirnya kan saya juga nggak mengerti ya sebenarnya kemana nih arah motivasinya. Sebenarnya harusnya langsung kita tanyakan kepada mereka itu ya. Nah itu Ini loh gambaran saya aja kalau dakwah gini, tuh. Mas. Aku malah nggak mau masuk pada ranah inna amalu biniat mereka, tidak. Maksudnya kemudian balik kepada kemudian niatnya untuk apa? Aku nggak mau lah, karena itu kan hati kan. Dan kita nggak tahu isi hati orang. Tapi kita lebih lihat pada hal yang bersikap dohiriyahnya kan, yaitu metodologi. Kayak contoh yang tadi aku katakan kepada Bang siapa tadi yang turun itu kan. Metodologi mereka kan adalah dengan melakukan komprehensi atau perbandingan antar kitab begitu. Bagaimana kemudian kita harus mengkaji adalah hukum asalnya. Hukum asal mempelajari kitab suci agama lain kan itu mutlak keharamannya dan disepakati empat mazhab gitu loh. Lalu tiba-tiba muncul orang di akhir zaman, khalaf mutakhirin, mempelajari itu dengan dalih, oh boleh, ini kan untuk metode dakwah loh. Kalau itu baik kan pasti sahabat dan para rasul lakukan. Lu pasti kan imam yang 4 lakukan, contohkan baru gitu loh maksud gue. Gak mungkin imam itu buta dengan hal itu kan. Wong pemurtatan sejak dulu juga udah banyak kok. Tapi ada nggak ini Ustadz ya, seandainya ada sikap mengcounter gitu. Jadi misalkan gini ya, ada dari agama selain di luar agama Islam yang mengadakan itu, kemudian Olok-olok kita lah ada memang kelompok kasih yang agama kita mengcounter. gitu ya. Seperti kurang lebih seperti itu juga. Jadi ada sifat mengcounter itu bagaimana kalau yang begitu coba kira-kira? Nah ini tadi Bang. Jadi makanya, sifatnya bukan dakwah sih sebenarnya. betul. Bagaimana kita menyikapi kan sikap kita terhadap orang-orang yang memperolok-olok agama Allah gitu kan. Nah itu kan tuntunan itu ada misalnya di surah Al-An'am 68 sampai 69 itu kan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan gitu loh, sehingga mereka membicarakan pembicaraan orang lain, bahwa ketika Nabi meninggalkan itu maka nggak ada muncul kekhawatiran dari Nabi bahwa lo nanti kalau aku nggak memperingatkan orang-orang yang memperolok-olok agama Allah aku dosa. Nah ternyata dalam ayat 69 kan dikatakan di situ bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tidak bertanggung jawab atas kezaliman yang mereka lakukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan misalnya surah An-Nisa ayat 140 misalnya. Itu juga jelas bahwa ketika kita melihat orang-orang yang memperolok-olok memelintir ayat-ayat Al-Quran,
tapi kita justru duduk dengan mereka dalam upaya membantah gitu misalnya, karena kan hukum asalnya disuruh tinggalkan, tapi kita malah duduk, itu malah dikatakan munafik sama Allah gitu loh. Itu ayat kedua. Nah, kemudian hadis-hadisnya kan juga banyak dicontohkan, kayak contoh ketika Aisyah radhiyallahu anha berjalan bersama Rasulullah, ketika ada orang Yahudi yang mengatakan kepada Rasulullah, celakalah engkau, kan alimuksalam gitu kan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu kan mencaci, celakalah engkau, binasalah engkau, diazablah engkau, begitu kan. Lalu kemudian Rasul waktu itu menegur, Aisyah, pelan-pelan, apa yang kau lakukan gitu, nggak perlu kau balas seperti itu. Lalu kemudian Aisyah menjawab kepada Rasul SAW, ya Nabiullah, artinya saat itu kondisinya beliau membela sebagai nabi, bukan sebagai suami. Apakah engkau tidak mendengar apa yang orang-orang Yahudi katakan? Lalu kemudian Nabi SAW jawab, aku mendengar, tapi nggak perlu kau seperti itu. Lalu Nabi dan Aisyah meninggalkan rombongan orang-orang Yahudi dan tidak membalasnya. Artinya sikap-sikap itu sudah diajarkan. Kalaupun memang celaan-celaannya tidak terlalu berlebihan dan lain sebagainya, maka cukup kita tinggalkan, begitu kan. Doakan semoga orang itu mendapat hidayah Muslim atau hidayah Islam. Tapi toh kalaupun sudah keterlaluan, maka kita ambil contoh ketika ada orang Badui yang menemui Nabi SAW, lalu kemudian bersyahadat di depan Nabi, lalu meminta untuk dikirimkan orang-orang penghafal Quran untuk mengajarkan suku mereka. Tetapi ternyata di tengah jalan orang-orang munafikun membunuh sahabat Nabi penghafal Quran. Apa yang Nabi lakukan? Karena udah lama masuknya pada pembunuhan, kekerasan, maka Nabi kemudian berdoa kunut nazilah selama 1 bulan full, dan satu suku binasa semua. Itu kan masyhur kan, pendapat itu kan masyhur kan, cerita itu kan. Artinya kan contoh dari Nabi itu sudah jelas Mas Fakir ya. Kalau emang keterlaluan banget, didoakan kunut nazilah gitu kan. Itu sih kalau pandanganku ya, karena ayat-ayatnya jelas gitu. Ya itu kan kayak kita dalam hadis juga ada disampaikan, melihat kemungkaran cegah dengan tangan jika mampu kan. Kemudian jika tidak mampu dengan lisan, dan terakhir tuh benci dalam hati kan begitu. Nah kemudian ini juga diterjemahkan tuh macam-macam kan tafsirnya. Kelompok-kelompok harokah-harokah lain tuh kadang-kadang beda-beda. Ada dengan tangan dia jihad, ada dengan tangan dia disalami kemudian untuk diajak yang tadinya belum taat. Makanya kalau saya kan gini, metode kami menawarkan produk ya kalau kita jualan, harus produk kita kan bagus tuh. Iya, benar. Nah, makanya kita fokus kepada orang Islam tuh, mengajak orang Islam yang sedang coba-coba merobohkan agama ini, karena tadi minimal nggak sholat tadi, maka kita ajak ke masjid untuk sholat kan begitu. Nah maka tadi saya ada pikiran ini motivasinya apa gitu, apologet itu asal usulnya itu bagaimana kan begitu. Karena saya juga ngelihat dulu tuh zaman dulu ya, itu ada Syekh Dedat, itu aku dapat dari video-video itu baru tahu kalau ada debatnya gitu, agama ini ada di debat, itu baru tahu juga. Tapi sebelum itu selalu dapat pelajaran tuh ya, kepada tetangga kita, ke orang-orang muslim ini diajak untuk taat kepada Allah, agar mereka ini taat, sehingga apa, nanti Allah turunkan hidayah kan gitu. Betul. Waqul jal haq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Kalau sudah datang perkara yang hak, nanti akan yang batil akan hilang dengan sendirinya kan begitu. Kemudian ada lagi di ayat yang lain tuh, wala anna alal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau penduduk suatu negeri aman wa taqaw, maka akan turun keberkahan dari langit dan bumi, kan seperti itu. Nah jadi ke situ memang kebanyakan ulama-ulama kita fokus ya. Dan itu yang sesuai dengan sunatullah itu Mas. Jadi nggak nyebrangnya itu dengan batasan tadi lakum dinukum waliyadin. Seandainya di agama kalian ada untuk berdakwah, silahkan kalian berdakwah. Kami ada juga suruh berdakwah, mengajak manusia taat kepada Allah kan begitu. Nah disinilah terjadi perbedaan itu mungkin ini Ustadz. Ada yang dia berpendapat, oh saya harus mengislamkan orang. Kalau kita enggak, orang Islam yang sudah Islam bagaimana dia taat sama Allah. Nah yang begini-begini ini yang menurut saya ditanyakan apa, baru kita nanti bahas nih kemana nih dalilnya. Mungkin bisa itu Ustadz. Nah, jadi dari pihak apologet kita tanya dasarnya dalilnya. Gini. Kalau ini dari apologet sendiri itu ingin memberikan kualitas keberagamaan, sebenarnya ladang itu terbuka luas untuk kaum kita sendiri. Banyak orang Islam yang masih berjudi,
orang Islam yang masih berzina, orang Islam yang masih korupsi, orang Islam yang masih dan lain. Itulah garapan kita yang lebih urgent tinimbang kita berbantah-bantahan dengan agama lain yang Kalau aku gini, akan kalau aku gini guyonannya Pak Yai, Bang Fakir. Aku guyonanku gini Bang Tuan Logika. Yo kalaupun orang nggak banyak yang masuk Islam, yo nggak apa-apa, minimal sekat surgoku roto ombol, ngono toh. ya Ini Bang Kendari di bawah ya. Ada Bang Kendari ini. Ya Ainuti Ulama Nawahidina Salati. Saya ini seorang jemaah tabligh juga Bang Kendari ya. Tapi coba kita lihat buka ceramah-ceramahnya Ustadz Dewi Sulaiman itu. Bagaimana beliau itu menjalin hubungan silaturahmi dengan berbagai golongan gitu. Sebenarnya jangan kita tanamkan satu kebencian dalam diri kita, itu yang tidak boleh. Kayak tadi Ya, Bang bagaimana Ojak. kita sebagai seorang dai itu harus berwawasan luas seperti langit. Mungkin teman-teman juga pernah dengar tuh seorang ulama dakwah itu ngomong gini, semakin banyak kita menyalahkan orang lain, itu satu bukti nyata sedikitnya guru yang kita jumpai. Semakin banyak kita menyalahkan orang lain, itu satu bukti nyata sedikitnya ilmu yang ada di kepala kita. Jadi orang-orang yang paham agama, dia akan lebih cenderung mendengar, menyimak, dan tidak akan cenderung untuk menyalahkan. Begitu ya Bang Boya. Iya. Saya mencoba juga untuk seperti itu. Saya di sekeliling saya pun sekarang tuh ada orang Kristen, ada ini itu dan sebagainya gitu. Tetapi saya hanya mengambil apa yang menjadi hak kita aja. Contoh nih, apakah karena kita beda agama dengan orang Kristen lantas kita tidak boleh berhubungan dengan mereka? Berarti hubungan sesama kita umat manusia kita abaikan dong. Sementara kita tahu ada hak-hak di setiap umat manusia itu yang harus kita tunaikan. Hak kita kepada orang-orang kafir, hak kita kepada orang-orang yang di luar Islam, kepada sama umat Islam. Bahkan di dalam sifat mahabbah yang disampaikan tadi oleh Bang Al-Fakir tadi, mahabbah itu kan kasih sayang sebenarnya. Nah di sini menariknya teman-teman, kasih sayang itu tidak hanya ditunjukkan kepada manusia, tetapi kepada makhluk di sini selain daripada Allah itu makhluk kan, tumbuh-tumbuhan makhluk, hewan makhluk. Nah kita punya hak yang harus kita tunaikan. Contoh, saya punya peliharaan ayam, nah punya peliharaan kucing. Maka bentuk kasih sayang saya, sifat mahabbah saya adalah saya harus rawat apabila kucingnya itu sakit. Saya harus beri makan dia. Nah kalau tidak saya ikat, saya biarkan, itu saya zolim. Saya punya tumbuh-tumbuhan tuh, pekarangan bunga tuh, saya nanam bunga, saya suka berbunga. Contoh, ya bentuk hak ya kasih sayang kita, mahabbah kita tadi. Maka ada hak tumbuh-tumbuhan yang harus kita tunaikan. Kita menjaga lingkungan yang sehat, ya kan? Itu adalah haknya. Kita jangan tebang pohon sembarangan. Nah tadi tanaman bunga tadi itu ya kita siram tiap sore, karena kita udah buat di dalam pot, apalagi nggak ada matahari gitu. Kita harus tahu hak-hak itu. Jangan taruh di rumah, padahal dia membutuhkan sinar matahari. Itu ada unsur kezaliman di situ. Kita harus berikan siram air, kita beri pupuk. Nah, gitu. itu Nah masih. ini sebenarnya kurang kita pahami. Ya, aku lanjut Bang Logia. Tadi kan Bang Al-Fakir Ya, silakan. mungkin berargumentasi begini. Oh, mungkin teman-teman ini bertujuan untuk memberikan hidayah atau kemudian membantu mereka mendapatkan hidayah gitu. Pak Fakir. Tapi kan misalnya di surah Al-Qasas itu kan innakalah tadi dan selanjutnya itu kan sampai akhirnya pada bil muhtadin itu kan mengatakan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia paling tahu tentang orang yang mau menerima petunjuk. Nah, aku bacakan tafsir, salah satunya dari tafsir Wajiz. Ini kan teman-teman NU rata-rata kan makanya ini. Hidayah yang mengantar seorang menerima dan melaksanakan tuntunan Allah bukanlah wewenang manusia atau dalam batas kemampuannya, tetapi semata-mata wewenang dan hak prerogatif Allah. Di sisi Allah menjelaskan hakikat tersebut dengan penegasan dan ketegasan. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad tidak dapat memberi petunjuk dalam bentuk hidayah taufik yang menjadikan seorang menerima dengan baik dan melaksanakan ajaran Allah kepada orang yang engkau kasihi. Dan selanjutnya dalam tafsir Taliri lebih jelas lagi Mas. Ayat ini menerangkan bahwa Muhammad tidak dapat menjadikan kaumnya untuk taat dan menganut agama yang dibawanya, sekalipun ia berusaha sekuat tenaga. Itu tegas, maksud saya gini,
kalaupun memang teman-teman punya niat untuk menyampaikan itu dalam rangka menjadikan asbab mereka untuk kemudian menerima wahyu atau menerima hidayah misalnya, itu kan perlu kita pertanyakan juga loh, apa teman-teman yang berapologet ini nggak baca Qur'annya, gitu kan? Wong apa yang disampaikan Nabi itu hanya menyampaikan Quran tadi yang Mas Fakir sampaikan, yang kemudian ulama kita lakukan dan contohkan hingga hari ini. Dan itu yang kita sepakati, karena itu memang tuntunannya hanya menyampaikan saja sikapnya. Nah makanya tadi aku bawakan Mas Fakir bahwa hukum mempelajari kitab suci agama lain itu adalah haram menurut jumhur ulama 4 mazhab tadi gitu. Nah cuman kadang mereka ini menolak Mas Fajir karena memang udah terlanjur gitu loh. Gengsi untuk mengakui itu salah atau itu, oh iya nggak ada dalilnya, itu gengsi. Itu kurang lebih lah. Iya, makanya tadi kan kalau senaris di awal itu, kalau saya mau menyentuh ke api misalnya secara khusus, saya ini belum ada gambaran ya, apa sih motivasinya. Mungkin seandainya diundang satu tanpa membahas agama orang, jadi kita pure buka Islam ya, kita bedah di Islam gitu loh. Nah mungkin nanti ada bisa diskusi itu di situ Bang, bisa ada masukan mungkin. Kalau kira-kira dari para kiai nanti bisa ngasih pandangan juga, itu akan lebih tepat saya rasa ya. Izin Bang, Rasa seperti itu agak sejauh ini ya setidaknya sampai detik ini ya Bang, saya tidak pernah mendengarkan dari satu anggota API yang memberikan dakwah atau penjelasan atau penguraian dari paham ajaran Islam. Ya seperti yang kita diskusikan pada malam hari ini, saya mendengarkan, saya Kristen, tapi saya mendengarkan, saya mencoba untuk memahami ya, karena kan memang tujuan saya adalah untuk mencermati peristiwa yang fenomenal ya di TikTok saat ini begitu. Nah maksud saya adalah saya mau memberitahu tidak pernah ada satu kalimat yang tenang teduh menguraikan ajaran Islam. Ya dalil-dalil Islam, ya argumentasi yang mereka sampaikan tidak pernah berdasar pada ayat-ayat yang tadi abang-abang sudah sampaikan begitu. Jadi memang mereka selalu beraktivitas di dalam komal mereka langsung ofensif, menyerang kitab suci agama lain dengan paham mereka. Mereka mencoba menafsir di luar kaidah penafsiran orang Kristen. Nah, framing mereka lah, frame mereka sendiri gitu, bingkai mereka sendiri. Jadi ya memang belum ditemukan Bang, bener belum ditemukan. Ya apa sih tujuannya gitu? Yang gambaran paling sederhananya yang saya lihat, yang mereka memang ya, tujuannya adalah untuk menyerang saja gitu. Tapi tidak ada unsur dakwah yang saya dengar dari Kiai Soleh, dari Bang Ramdan itu tidak pernah ada unsur dakwah di situ. Nah makanya Mas Fakir, Pak Kiai Soleh ini kan juga Rai Surya kan, beliau kan sempat ke beberapa waktu lalu kan menyampaikan dalam Basul Masyail pun kan dibahas nggak Pak Soleh Kiai terkait apologet itu kan Pak Kiai Ya, di dalam Basul Masyail pun kan berapologet itu sempat dijadikan bahasan toh kalau nggak salah, jenengan tambahkan ini. Ramdan di sini kebetulan hujan, Oh, jadi saya tidak mendengar. Tadi saya masih dengar rekan Al-Fakir tadi, bahwa pada intinya begini kalau saya. Makanya kan kalau ketika hak itu daftar, maksa batil itu kan seharusnya kan harus pergi. Tetapi ini kadang-kadang yang saya bingungkan begini. Saya berkali-kali mengunjungi forum debat itu, di komal-komal itu. Dan narasi saya selalu sama. Apa yang sebenarnya kalian cari dengan membuli keyakinan orang lain? Saya bilang, jadi keyakinan itu tidak boleh diperdebatkan. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, saya bilang, tolong dihentikanlah itu.
karena Nabi kita tidak menganjurkan, bahkan yang sudah dipastikan itu berkata jangan. Bahwa jangan itu tidak ada bahasa lain padanannya kecuali haram. Kan begitu. Kalau tidak dianjurkan, itu padanannya bisa jadi itu cuman halal, cuman subhat atau haram. Tetapi kalau jangan, Rasulullah yang bicara jangan, itu artinya tidak perlu dijelaskan. Kita sudah cukup jelas. Dan itu bahasa yang jelas, bukan bersayap. Bahkan boleh dikatakan lebih tegas dari bahwa itu haram. Bukan, karena jangan. Jangan itu kan berhadapan-hadapan. Jadi dengan demikian, intinya adalah tadi ada teman yang ditanya bahwa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tetapi ketika dijelaskan tentang kebenaran, dia masih ngayal. Terus ngapain tadi tanya yang benar tidak diminta mengatakan benar, dan yang salah diminta mengatakan salah, seperti Al-Baqarah ayat 42 tadi. Jadi kalau tidak boleh mencampur andukkan yang benar, yang hak dengan yang batil, ya terima bahwa haknya begitu, berarti itu kan batil. Ngapain masih di debat? Bahkan yang lebih parah adalah menurut saya. Memang dia siapa kok menurut saya? Padahal tadi didahului bahwa saya awam dalam hal agama. Kan gimana itu? Gitu loh. Makanya dalam ilmu alat itu ada yang namanya lil mujanasati dan kulibat. Jadi kalau sona itu pasti aslu sowana ala wajni fa'ala, kulibatil wawi alifan. Beda dengan madda. Aslu madada ala wajni fa'ala, sukinatu dalil ula. Karena apa? Li ajli sartil idghami. Kan begitu. Jadi kalau kita menuju kulibat artinya mengganti wawu dengan alif, atau yang dulu tidak dapat hidayah menjadi dapat hidayah. Hidayah itu sekali lagi urusan Allah. Makanya meskipun wawu itu tidak sejenis dengan alif, wawu itu digantikan alif. Gitu loh. Jadi kan ada bedanya. Kita harus membedakan. Membedakan yang bagaimana? Kalau ini urusan manusia dengan manusia. Gitu kan? Berdebat itu kan urusan manusia dengan manusia. Apa salahnya berkorban untuk orang lain? Kalau sudah meruncing ya ditinggal pergi dong. Kan begitu. Kan ini urusannya dakwah. Loh, nanti ditingkatkan. Wajadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusakum. Wes angel iku angel. Terus gimana? Angel gitu loh. Jadi kan gini, ini cenderung debat kusir. Kalau sudah debat kusir, pokoknya wis nggak bisa ditengahin itu. Pokoknya enggak. Pokoknya apologet itu penting karena Islam itu dihina. Ya Allah, kok lupa yang paling sakti itu kan surat Al-Maidah ayat 3. Ya maaf. Al-yauma akmaltu dan terakhir itu. Karena sudah disempurnakan, kenapa takut? Islam akan dihina oleh agama lain. Pak Kiai, Berarti ya. jadi apologet itu ada penikmatnya Pak Kiai. Dan Iya. ada pasarnya. Jujur pula ini kita lagi kaji hukumnya, dia bicara faktanya kan? Iya. Jadi kalau bagi Boleh saya boleh nggak
Boleh Mas Fakir, monggo. Boleh, silakan. Ya, enggak. Ya, saya kasih sedikit pandangan. Artinya kita cari dalam diskusi ini mungkin ada solusi-solusi yang terbaik kan begitu ya. Kalau menurut saya begini, ini akan bisa segera berakhir ketika kita adakan suatu perjanjian sebagaimana dulu Nabi dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Sepakat. Jadi antara apologet Islam dan apologet Kristen dibuatkan surat perjanjian bahwa di stop perdebatan dengan agama, kalian masing-masing dalam agamanya dakwah silakan kepada orang-orang Islam, yang orang Kristen silakan dakwah kepada orang-orang Islam, Kristen jangan nyebrang sana nyebrang sini. Mungkin dengan cara itu bisa mungkin ya. Tapi Bang, Karena gini juga. masalahnya ada kantong-kantong mereka di situ Bang. Nah, itu yang repot. Kalau udah urusan Jujur Bang Al-Fakir ya. kalau kita Bang Al-Fakir, di Bang Aja Logika ini mantan apologet Bang. Ceritakan Bang, gimana penghasilan jadi apologet Bang? Enggak, Bang Fakir tahu, Bang Fakir udah tahu, dia orang lama kok, Bang Fakir tahu. Gitu. Tapi memang nggak bisa Bang Fakir. Saya- nggak bisa Bang. saya Karena gini, memang kita kembali ke Islam ya. Ada coba. Lanjut. Nah, ini sangat penting untuk orang-orang Islam yang mau dakwah. Coba cari di Al-Qur'an, ada nggak kira-kira di dalam Al-Quran tuh setiap fisabilillah di jalan Allah itu dengan diri dapat uang atau dapat harta? Pasti rata-rata fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim bi amwalikum wa anfusikum. Harusnya kan seperti itu nih dakwah ini. Dan Mas Fakir, Jadi dengan harta dan diri kita. Mas Fakir, kan nggak tepat juga kalau fisabilillah konteksnya dalam satu rangkaian jihad fisabilillah konteksnya dimasukkan dalam ranah koridor berapologet, itu kan nggak tepat. Karena kan jihad fisabilillah itu dalilnya khusus tentang pedang kan? Ya katakanlah kita ambil nggak ke sana ya, kita ambil tafsirannya bahwa di jalan Allah lah apapun Kita longgarkan lah kasarnya gitu ya. saling wa ta'alun. Longgarkan gitu. Pengorbanannya, Bang. Artinya dia Pengorbanannya itu. jadi dia berkorban di jalan Allah dalam tanda kutip dakwah gitu ya. Itu kan rata-rata diperintahkannya dengan bi amwalikum wa anfusikum. Bahkan di dalam surat At-Taubah itu sampai dikatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah tuh. Derajatnya paling tinggi nanti di sisi Allah. Al-Fakir, Ya, saya Pak. kadang-kadang kepengen ketawa, mumpung ketawa itu belum dilarang, kan gitu kan? Jadi kan ada ketika pilkada atau pileg, wajahatu fisabilillah bi amwal wa anfus itu Wa kan anfus. menjadi senjata yang luar, ya, kan senjata yang luar biasa, bahkan masih ditumpangi lagi. Jadi membeli kebenaran itu hukumnya wajib. Misalnya begini. Aku paham maksud Pak Kiai, aku paham. Monggo lanjut aja. Paham kan? Ya. Itu ya Allah. Ini kadang-kala kadang-kadang itu minumnya hari Sabtu, mabuknya hari Rabu. Jadi saya kadang-kadang mengelus dada ya. Bagaimana ketika dulu alhamdulillah kita mengaji tentang hikam, tentang lain-lain, itu kan memaknainya kan tidak seperti itu. Bukan pada tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Kan bukan begitu. Makna dari yang dimaksud, yang perumpamaan yang saya katakan tadi adalah terserah selera kita, kan bukan. Jadi kan begini, masakan Repot Padang, tuh, Yai. ya masakan Padang itu kan jelas rasanya pasti punya spesial daripada yang namanya gudeg, kan begitu. Maka sekali-sekali dong apa yang dikatakan oleh tukang warung masakan Padang itu, kalau enak bilanglah kepada teman-teman, kalau tidak enak bilanglah ke saya, maksudnya kan begitu. Nah, Bu yo apologit itu begitu. Kalau enak, marilah ikut saya. Kalau tidak enak, ya biarlah kamu tetap di agamamu. Kan begitu kan enak.
Jadi kan semua itu kan ada dalilnya. Jadi jangan kamu harus ikut aku karena akulah yang terbaik. Kan gitu. Ya, terus gimana ya cara kita memberikan pengertian itu kepada teman-teman? Kembali lagi, mudah-mudahan hidayah Allah itu segera datang kepada apologi. Sebetulnya gini loh, Mbah Yai, Mas Fakir, Ustadz gitu kan. Ya, kalau saya jangan disebut Ustadz, Mas Fakir, wong saya baru kemarin lulus kuliah kok. Aku pernah ngisi materi, nemtekku ditulis Ustadz. Ya, aku langsung bilang, mau tulis Ustadz mana, aku nggak mau ngisi materi, aku bilang. Sama, saya juga bukan ustadz ini, Bang. Nah kemarin itu aku Ya, jadi gitu. gini Bang, ditanya, terus apa yang harus kita lakukan dalam upaya menghentikan perdebatan ini? Kalau dengan cara yang tadi Mas Fakir sampaikan, ya tadi yang Mas Logika sampaikan, wah itu berat lah. Bukan mustahil ya, gak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla begitu kan. Cuman kan ya agak berat. Cuman yang aku agak pahami siasah kita adalah, ya kayak rum-rum gini, memberikan edukasi bahwa apologet ini dalam perspektif Islam nggak ada dalilnya. Bahwa ketika melakukan perdebatan agama tuh konsekuensinya seperti ini. Bahwa ketika kemudian kita dihina agamanya, maka sikap kita sebagai seorang muslim seperti ini. Maka ketika seorang apologet Kristen itu ada, ketika orang-orang Islamnya ini, misalkan kita kan, oh ya enggak, kalau logikanya kalau apologet Kristen kan yang mendebat nanti yang Islam. Kalau yang Islamnya sudah sadar debat agama itu nggak baik, nggak boleh mereka tinggalkan, maka pasarnya akan turun. Begitu pula yang Kristen misalnya. Ketika apologet Islam itu ada tapi nggak ada konsumennya, maka kemudian mereka juga akan lelah sendirinya begitu loh. Makanya yang harus kita lakukan adalah Ini Bang Ramdan, mereka. Ide yang disampaikan Bang Al Fakir itu jujur ya, itu luar biasa sebenarnya. Betul, sepakat luar biasa. Yang aku khawatirkan bukan dari Kristennya, ya, tapi dari Muslimnya. Nah, kenapa selama ini seolah-olah saya juga dituduh, saya ini dituduh bersekongkol dengan orang Kristen, padahal bukan. Mungkin teman-teman paham, metode yang saya lakukan ini adalah metode dakwah imaniyah gitu loh. Ya memang saya lebih khususkan kepada orang-orang yang Islam dulu. Walaupun saya dituduh itu membela orang Kristen, padahal nggak ada saya membela orang Kristen, nggak ada gitu. Nah, makanya saya bilang ini sebenarnya bagus loh idenya, namun hanya saja yang dari Islamnya kira-kira ada nggak yang mau? Khususnya nih yang khususnya yang sudah mengaku dirinya apologet gitu kan, yang sudah mengaku dia itu adalah guru besar begitu. Seharusnya itu coba kalau kita bisa menyuruh dia untuk buat perjanjian itu, mudah-mudahan ya, saya nggak jamin juga sih gitu, tapi mungkin kemudahan itu akan ada gitu, karena saya dengar juga dari beberapa apologet Kristen yang memang penghujat juga. Saya nggak tahu apakah dia jujur atau tidak gitu, tapi kalau debater Islam sudah berhenti, kami akan berhenti, ada bahasa gitu. Tapi kalau yang dari Islam saya belum jumpa itu, karena yang ada itu yang dari debater Muslim itu, yang ada yang saya perhatikan adalah tuntutan dan tuduhan. Contoh, kami tidak akan pernah berhenti. Ingat ya, kami apologet Islam Indonesia tidak akan pernah berhenti berdebat sebelum istilah-istilah Al-Quran dikeluarkan dari Alkitab. Karena ada tuduhan di situ dari Muslim menuduh bahwasanya orang-orang Kristen telah mencuri dan mengambil isi Al-Quran dan memasukkan ke dalam Bible orang Kristen. Nah ini, jadi tuduhan ini tadi itu yang menyebabkan susah Bang. Gitu. Itu kalau yang saya perhatikan, dan masih ada sih yang lain-lain gitu. Ya, lanjut Bang. Kalau dari sudut pandang saya dari Muslimnya itu agak susah. Kalau dari Kristen kemungkinan ada. Mereka akan mau. Ini hipotesa saya, Bang Logika. Mungkin harus guru atau orang yang dihormati oleh gurundanya mereka ya, yang bisa menghentikan gurunda mereka begitu. Karena kalau Negara nih Bang, ini negara harus hadir Bang. ini kalau ada seperti ini, kalau menurut saya. Udah sejalan, guru sama murid ya sejalan Bang ajarannya. Itu dia kan. Maksud saya gini, negara hadir itu di bawah naungan misalkan MUI gitu ya. Itu baru cocok negara. Nah, Jadi, itu makanya dia MUI kan termasuk guru nggak sih Bang? Tapi kalau Iya, izin Bang, kalau MUI kurang tepat Bang, karena kan status
legal Kemenak. legalnya Menteri Agama, betul. Menteri Agama. MUI kan ormas. Kalau mau Kemenak memang. Iya, berarti makanya, Kemenak. ayolah, abis ini kan saya udah follow nama Bang Fakir. Kita buat surat ke Kemenak untuk menyuarakan ini kerisauan kita sebagai masyarakat gitu loh. Tapi MUI juga bisa mendukung Bang, karena gimana pun fatwa-fatwa itu lewat MUI Tapi MUI itu bukan legitimasi. bisa mendukung. Tapi bukan representasi negara, Mas Bro. MUI itu secara Nggak hierarki. gini Bang, gini. Gimana pun MUI ini diakui gitu loh, bahwasanya suara dari MUI ini memang adalah suara kita bersama, itu yang pertama. Nah, tapi harus memang harus juga ke Kemenak Bang gitu. Jadi kita menyuarakan ke MUI ini untuk mendorong, membantu supaya sampai suara ke Kemenak Benar. juga. Benar, sinergi. Intinya ada tangga-tangganya. Ibarat ini saya tinggal di Riau nih. Kalau saya ada masalah ya saya harus lapor RT RW dulu gitu. Kita harus ikut jenjang juga Bang itu. Jadi suara dari MUI tadi akan dipegang teguh oleh Kemenak itu. Kalau kita kan kurang lebihnya siapa sih lu gitu kan. Nah, tapi Di samping- kalau udah kita di mendapatkan samping suara itu MUI, juga, mudah-mudahan Bang. akan ada kemudahan. Di samping itu juga minta bantuan Kemenfinfo juga bisa. Betul. Untuk menindak Jadi ini kan- karena kaitannya Nah, kan jadi kan media begini. sosial kan. Nah, media sosial kalau sudah meresahkan dan cenderung bisa memancing keributan atau memancing keamanan, bahkan Mbak Intelkam dan Badan Intelijen Negara juga bisa itu diberi masukan tentang ini. Termasuk ini juga bisa ya, kemudian ini dimasukkan kepada Kemenkumham untuk kemudian mengevaluasi legalitas dari yayasan tertentu juga bisa sebetulnya. Iya. Jadi kan apapun langkah, saya sependapat dengan Rekan Al-Fakir tadi bahwa negara harus hadir. Nah, kan begini, dibuktikan di Arab Saudi itu kan kenapa bisa terkendalikan? Karena negara itu hadir. Jadi begini kadang-kadang, saya pernah membaca ternyata ada akun-akun yang dari luar negeri loh meskipun memakai bahasa Indonesia. Yang di debater itu. Jadi kan itu kan harus kita waspadai. Makanya kan begini, kita itu, ya kalau orang Jawa begini, karena jadi beja-bejane wong sing lali, iku isih bejo wong sing eling lan waspada. Nah, gitu, tapi kalau tidak bisa saya terjemahkan. Jadi beruntungnya orang yang lupa, itu masih orang yang beruntung bagi orang yang selalu ingat dan waspada. Kan begitu. Nah, Islam itu kan luar biasa. Jadi kalau hanya dikotori dengan debat, karena ya itulah, kok untung itu cuma ada Kristen. Kemudian kalau apologit itu sama dengan orang Hindu, Tuhan kok tangannya 4, kan begitu. Bedoro guru, Dan begitu. Dan aku khawatir gini Pak Yai, kemudian ini memicu nanti, memotivasi dari agama-agama lain untuk terlibat. Bayangkan, kalau teman-teman Konghucu, teman-teman Hindu, teman-teman Buddha ikut berapologet, lalu kemudian ada 6 agama di Indonesia yang diakui, saling berapologet, saling bermusuhan, saling bercaci maki, apa yang terjadi? Kan repot barangnya. Assalamualaikum, Itu izin. sudah ada. Nggak, tunggu dikit Bang, biar nggak lupa, izin bentar ya. Itu udah ada penggiringan loh Bang. Mohon maaf sekali lagi ya, dari teman-teman apologet muslim itu udah ada penggiringan opini mengarah ke situ. Contoh, ya kemarin itu kita lihat teman-teman, ada penggiringan memang menyangkut-nyangkutkan tentang orang-orang Hindu Bali gitu kan, yang dimana mereka itu bilang gitu, ini Alkitab orang Kristen sudah memakai nama Tuhan orang Hindu, Hang Yang Widi dan lain-lain gitu. Jadi memang sudah mulai dibentur-benturkan gitu. Dan ini salah satu cara yang nggak elok lah sebenarnya gitu. Ya karena kalau kita lihat gini, ini kemana arahnya ini apologet nih, kok mulai dibentur-benturkan gitu. Kenapa kok tidak orang Hindunya aja yang protes kalau memang mereka mau protes gitu. Tapi ini memang sengaja disuarakan supaya ada aksi gitu loh. Ya seperti adu domba lah gitu. Walaupun kita nggak berani katakan adu domba teman-teman ya. Tapi kemarin ada juga 1-2 orang kemarin, orang Hindu ada yang terpancing.
Wallahi itu ada kemarin bang. Nah itu artinya Jadi- gini bang, saya mau respon ya, Iya, kalau katanya hati-hati. benar-benar ada pernyataan ya hangyawi di dalam Alkitab, tidak ada sama sekali. Alkitab versi gini bang, kita harus akui juga, termasuk saya juga pernah punya teman orang Nias gitu. Memang ada Alkitab tuh versi Nias, nah ada juga versi orang Batak gitu. Nah orang itu yang versi yang memang versi bahasa Bali, Bahasa Bali. dikat ya, mereka katakan gitu, nama Tuhan di situ tuh Sang Hyang Widi itu. Nah ini kan ada penggiringan gitu, sekalipun itu benar atau tidak. Ini Sebenarnya kita ini udah ketiga loh bang. ke sana, ini Bang, ini bahaya. aku udah ketiga, ada yang nge-report gimana ini? Ada notif, ada report udah ketiga kali nih. Halo, assalamualaikum. Ya, Izin bang. kuatkan tetap layar aja teman-teman. Kuatkan tetap layar aja. Ya, jadi saya sedikit Bukan sedikit tetap untuk layar. itu klarifikasi apa menyempurnakan itu ya narasi saya. Jadi mohon maaf saya juga nggak punya kapasitas terlampau banyak, tetapi hanya ingin membagi saran ya agar kita sama-sama keresahan orang-orang semua secara umum, mungkin ada yang resah, ada yang tidak, itu terserah nanti ya. Mungkin ya win-win solutionnya seperti itu tadi gitu loh bang. Kalau memang bisa dari pihak API untuk diskusi sesama Islam, ya monggo. Kalau memang mereka buat perjanjian sesama apologet antara Kristen dan Islam, silakan. Tapi kalau ada nanti something yang lain-lain seperti masalah duit dan lain-lain, itu saya bingung juga di sana. Berarti harus ada negara hadir kan begitu kan bang? Masuk untuk menjadi penengahnya gitu. Nah mungkin dari kawan-kawan kalau yang mempunyai kapasitas itu, misalkan ada ormas Islam dari keluarga besar NU, ya monggo silahkan aja gitu loh bang, dibuat seperti apa gitu. Jadi kalau kita nggak ada seperti gini aja ya, nanti timbulnya kembali ke diri kita nih, rusak lagi hati kita masing-masing, prasangka lagi yang nggak keruan, nggak buku karu kan, sama yang lain-lain juga, dan juga nggak bakal selesai nih saya rasa gitu, karena memang sudah sangat banyak ya peminatnya, itu sudah banyak bener gitu loh. Jadi itu ya kawan-kawan ya. Iya, boleh nambah Pak Al-Fakir? Ya silakan bang. Nah, ya terima kasih. Jadi saya sepakat dengan Mas Fakir. Jadi begini, jadi edukasi yang ada di Komal ini nih sebenarnya kita kembali dari diri kita sendiri aja dulu. Artinya kosongkan, jangan ada juga timbul kemauan-kemauan yang memang berdasarkan kebencian kayak dan sebagainya. Kalau itu kita kosongkan, berarti kita timbul di situ kenetralan. Maaf, saya sebagai Muslim, ya, artinya sama seperti Mas Fakir, tidak ada kewenangan untuk mencopot atau membubarkan hal seperti itu, tidak ada kewenangan. Tetapi kita bisa melihat lebih banyak mana mudarat, lebih banyak mana manfaatnya. Kita bisa melihat ke sana sebenarnya. Dan kalau saya amati di API ini, jadi yang paling kuat yang terngiang-ngiang di benak saya itu karena alasannya itu untuk istilahnya mencegah misionaris yang sudah terang-terangan masuk di sana. Keislaman. Bang Tengkelo kan. Jadi Alasan itu yang kemudian perlu kita kaji toh. Nah, jadi itu yang terngiang-ngiang di benak saya. Maksud saya gini Bang Tae, apakah kemudian alasan itu logis? Kalau kita menilai dari sudut pandang Islam kan ya nggak logis. Kan jelas tadi bahwa hidayah itu mutlak urusan Allah Azza wa Jalla kan. Iya, karena memang ya itu tadi sebagai dakwah yang fardu ain kan, kalau kita bahas di keislaman kan. Artinya maksud saya begini, saya yang betul-betul fakir nih, bukan Mas Fakir ya, tapi saya yang betul-betul fakir nih. Artinya itu juga disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 104 bahwa hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah. Nah, mungkin salah satunya di sana mencegah daripada yang mungkar. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Artinya oke lah, kalau saya sih selama tidak menghujat, selama tidak anarkis, selama tidak ini ya, kalau
hanya sifatnya mencegah, kan termasuk dakwah juga, termasuk yang sekuat-kuat iman lah, katakanlah seperti itu. Jadi saya ini mencoba untuk mengkosongkan tanpa ada kebencian, tanpa ada maksud dan tujuan apapun lah. Jadi saya pikir kita jangan gegabah dalam arti untuk mengambil keputusan, ayo kita berbondong-bondong ke sana. Kita betul-betul, kalau saya selama ini masih dalam tahap memantau, artinya memantau dalam pribadi saya sendiri sih, nggak ada kewenangan sih, cuma benar nggak sih, apa sih masalahnya, apa sih tujuannya nih, apa sih kehendaknya, apakah ini hanya untuk memperkaya diri, apakah hanya ini untuk mencari kekuasaan dan sebagainya. Kita hanya ke sana dulunya, karena memang setelah saya lihat di komal-komal lain ternyata ini rebutan nih, ada juga komal-komal dari Kristen yang menghujat, yang mengaku apologet dan sebagainya. Nah ini kita masih mendalami lah Mas Ramadan untuk hal-hal itu gitu Pak. Gini Bang Kalau Celok, memang ya. kita sebagai Muslim, Bang Celok, mungkin kalau saya sih masih dilihat dulu nih Bang dari segi Celok, mananya ini Bang nih yang Celok. kurang, dari segi mana yang berlebih. Halo, suara saya ada nggak Bang? Ya silakan. Ya, jadi gini Bang. Ada. Ini Silakan, bukan silakan. lagi, ya ini bukan lagi saat kita memantau, atau bukan berarti saya melarang memantau, tidak Bang ya. Tapi coba kita berpikir logik aja Bang. Sekarang gini Bang, di TikTok ini kita tahu TikTok ini adalah tempat yang terbuka Bang, untuk umum. Siapapun yang masuk ke TikTok, kita nggak bisa batasi. Bang Heri di mute dulu, Bang Heri di mute dulu. Bang Heri di mute dulu. Ini Coba di mute dulu bentar ya. silakan. Oke, saya lanjut ya. Ya, karena gini Bang ya. Siapapun bisa masuk. Kita nggak tahu umurnya dari umur berapa, dan ya dari yang muda sampai yang tua, kita nggak bisa ini kan Bang. Tapi coba gini Bang, aku udah pikirkan juga semua itu, bahkan udah lama gitu loh. Gini Bang, kira-kira coba kita, ini tantangan buat diri sendiri lah. Coba tuan-tuan cari satu aja komal yang menurut Tuhan itu baik. Dalam kutip perdebatan ya, room debat ya, rumah apologet. Itu. Coba cari, fokuskan. Oh, udah punya teman-teman nih. Oh, saya ada punya tuh room yang paling bagus itu ini gitu. Nah, sekarang coba lihat room yang paling bagus menurut tuan-tuan itu. Lihat apakah menurut tuan-tuan di situ lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Padahal itu udah room yang paling bagus. Karena gini, sebaik-baik room debat yang saya perhatikan Bang, pasti banyak di situ caci maki Bang. Cacian kepada Tuhan, kepada Allah ya kan, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran dan yang lain-lain. Ini nggak bisa dihentikan Bang. Nah, sehingga pertanyaan timbul lagi. Kalau room yang sebaik itu saja kita sudah anggap baik, masih ada hal-hal seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah layak room itu dikatakan baik dan bagus? Yang dihina Allah loh. Yang dihina Rasul. Yang dihina Al-Quran. Suatu saat yang bertanggung jawab siapa itu? Kalau saya pribadi bilang Bang, seandainya ada 10 mu'alaf di satu room itu, tetapi di situ nama Allah nggak ada harganya, ya, Nabi Muhammad nggak ada terlihat kemuliaannya, Al-Quran tiada terlihat kebenarannya. Menurut saya itu nggak pantas Bang. Walaupun di situ ada 10 mu'alaf setiap malam Bang, setiap malam menghadirkan 10 mu'alaf. Tapi kalau di situ masih caci maki dibiarkan, apakah boleh begitu Pak? Apakah kita nyaman? Apakah kita enak dengan 10? Bisa ditukar itu. 10 mu'alaf setiap malam ditukar dengan hujatan kepada Allah, dengan unsur kesengajaan dengan room kita. Makanya saya selalu bilang sama Bang Ramadan, sekali gimana pun room Anda ini Bang, tolong moderatornya itu yang objektif. Mau moderator Islam atau Kristen, kalau ada nama di bawah yang namanya saja sudah menyenggol satu agama, satu ketuhanan, maka langsung blokir, nggak usah kasih ampun. Nama, apalagi memakai atribut, menyenggol, jangan. Gitu Bang, karena terlalu mulia gitu loh. Terlalu tinggi kata Allah itu menjadi bahan untuk dialog kita itu.
Nggak pantas lah menurut saya. Kita mengaku, saya Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, saya bersujud kepada Allah 5 hari, ya yang wajib aja tuh 5 kali sehari semalam. Tuh belum lagi yang lain-lain. Tapi Nah, gini. telinga kita terlalu, enggak tunggu, telinga kita udah terlalu biasa gitu mendengar Allah kamu inilah, Allah kamu itulah, Nabi Muhammad pedofil lah. Dan kita masih duduk di situ. Jadi jangan ini kan kemungkinan itu, Bang. Jangan dibuang kemungkinan seperti itu. Nah, makanya tantangan saya cuma satu. Tolong nanti, mana tahu abang ini dengan pemikiran abang yang tadi, saya nggak batasi, Bang. Tapi apakah Bang Celok bisa tunjukkan kepada saya satu room apologet yang memang bersih dari itu? Karena kalau masih datang kepada Allah, saya nggak setuju. Silakan, Bang. Jadi Ya, supaya gini. pemikiran abang Jadi itu gini. bisa berkembang. Silakan. Ya. Jadi gini. Jadi terus terang saja, jadi saya masuk ke room sini karena saya melihat nampaknya apa namanya itu kondusif lah gitu. Jadi makanya saya sebagai Muslim yang bukan nabi, yang bukan siapa-siapa, yang jelas saya mengatasnamakan Islam gitu. Jadi melihat judul dari room ini, mulai apologet kok apologet, oh apologet berarti yang ini, berarti yang itu kan, begitu saya masuk ke sini pertama, ya kan. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan dakwah seperti yang Mas Ramdhani tadi paparkan, ya itu termasuk salah satu dakwah juga yang harus dikerjakan oleh umat Islam sesuai kemampuan dan kapasitasnya masing-masing, kan begitu. Tapi mengenai yang tadi, tunjukkan satu room yang bagus menurut saya. Yang namanya debat, Bang, tetap akan saling membela pendapatnya masing-masing, itu pasti. Itu pasti. Dan saya bisa pastikan itu tuh, kalau yang melecehkan Allah, Nabi Muhammad, jelas lawannya daripada Islam. Tak mungkin Islam sendiri yang melecehkan, kan begitu. Jadi begini, tengah-tengahnya tuh, kalau saya sih berpendapat, tengah-tengahnya itu. Jadi saya nih ya, maksud saya sebagai Muslim lah, karena apologet yang dianggap tadi kan apologet Muslim seperti ya Bang Zuma dan sebagainya, kalau saya pahami saat ini loh ya. Jadi ya itu tadi, ya kita pantau dulu ranahnya tuh, lebih banyak mana mudaratnya dengan kebaikannya, kan begitu menurut saya.